Mas Fatan silahkan untuk memperkenalkan diri dan sharing-sharing, sekarang kegiatannya apa aja gitu, Mas, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih Mas Yoyo udah diizinin buat ngasih materi. Sebenarnya kita bukan apa nih, saya bukan ngajarin ya. Kita ini hanya sharing sharing Betul aja nih, belajar betul. bareng. Iya. Ini Mas Yoyo guru saya ini, mentor saya. Ngomong-ngomong kalau boleh bisa, videonya di-on kan nggak ya, Mas Oh, Fatan ya? boleh boleh boleh, bentar. Iya, siap. Oke, silakan. Oke. Wah, kelihatan ya. Iya, silakan. Oke. Ya, jadi kita ketemu Mas Yoyo tuh waktu saya di telekomunikasi ya. Kebetulan kan juga Mas Yoyo nih ilmunya lebih lah dari saya untuk perihal di network optimisasi ya, Mas Yoyo ya. Jadi ini bidang yang sangat menarik sih optimisasi karena butuh banyak pengetahuan selain selain ilmu BTS juga ngolah data dari OSS juga ya Mas ya. Terus data dari DevTest. Sangat tertarik sekali sih di optimisasi waktu itu. Cuman saya mikir gini ya, buat motivasi teman-teman ya. Eh, Kenapa saya milih buat switch gitu kan? Pertama, kalau kita ada kalau kita ada kita punya kelebihan dan punya kekurangan ya. Ketimbang kita menutup tambal kekurangan, langkah baiknya kita kelebihan kita nih kita majuin terus, kita pupuk terus biar jadi lebih matang gitu kan. Terus yang kedua juga saya lihat perkembangan data semakin cepat ya. Kalau dalam tagline-nya di salah satu di universitas itu, data science itu akan jadi job yang paling seksi di abad 21. Jadinya dari situ aja sudah kelihatan sih maksudnya. Data itu akan jadi minyaknya di era sebelumnya. Itu kan minyak diperebutkan ya. Nanti itu data akan diperebutkan. Karena dari data itu kita akan bisa memprediksi masa depan. Jadi ada case unik juga ya. Ada teman saya yang data scientist juga. Karena data scientist lah dia bisa di PB. Dia tanya sama ibunya, kerjaan kamu apa sekarang? Memprediksi masa depan. Gitu ya. Dukun emang? Bukan. Data science. Jadi kita ada, bisa memprediksi masa depan dari data-data sebelumnya. Makanya data itu sangat penting ya buat kita semua. Untuk mempersingkat waktu ya, kita mulai saja. Mas Yoyo tadi linknya sudah di-share belum ya GitHub-nya? Oh oh belum, sebentar saya share dulu ke grup. Nah, ngomong-ngomong kalau boleh tahu mulai lebih ke data science itu tahun berapa, Mas Fatan? Sambil Dulu saya share di ke grup nih. 2018, dulu waktu masih di ZTE ya, di ZTE itu udah Oke. mulai rada hektik juga kan. Biasalah kalau ini namanya telekomunikasi ya, udah mulai mumet juga, nyari celah juga nih gimana ke depannya sambil ngeliat peluang. Ya 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 ya. Akhirnya ikut ikut bootcamp lah, ikut bootcamp tuh. Ya kan Mmm, dari no freelance lah, nggak ada yang gratis tuh. Maksudnya saya akan membayar lebih buat ya jatuhnya bukan ini ya, bukan saya mikirnya bukan cost ya teman-teman juga kalau kayak ikut pelatihan, mengikuti apa sesuatu gitu, jangan itu pikir sebagai cost tapi sebagai investasi. Jadi betul betul. kita itu investasi ya nggak berdasarkan sekarang tapi yang akan datang lah. Oke. Jadi, apa namanya, 2018 sudah lama juga ya, berarti termasuk yang awal-awal nih, pionir nih sebelum Iya sebelum itu. FOMO kan, akhirnya sekarang kan FOMO ya orang-orang ya. Iya justru, Asik, iya menarik justru menarik. tuh, iya justru tuh kan ya mungkin takdir juga ya. Dalam tuh dulu tuh di bootcamp itu tuh kan perusahaan Jepang. Dia Ya, dia perusahaan Jepang, dia mau ngambil resource di Indonesia. Di Jepang itu udah ada oke. dia udah ada framework sendiri tuh. Dulu TensorFlow masih awal-awal masih versi satu. Di Jepang juga udah bikin framework juga. Makanya nggak Mhm. tahu sekarang programnya gimana ya. Jadi secepat itu loh. Jadi Amerika bikin TensorFlow framework, Ya ya. Jepang juga udah punya, dia ngembangin sendiri dan dia mencari bibit unggul dari Indonesia. Jadi dia bikin PT itu, Oh, bikin bootcamp buat nyaring orang. oke oke, menarik menarik menarik. Saya dalam tanda kutip tuh, wah ini peluang saya nih buat ke Jepang nih. Betul betul betul. Tapi ya masih berkata lain nasib masih di sini, jadi saya bisa teman-teman semua di sini bisa sharing-sharing bareng lah. Iya iya iya. Nah, teman-teman udah saya share itu, materi yang udah disiapkan oleh, Pak Fatan ya.
Nah, mungkin satu lagi nih sebelum kita mulai, Mas. Jadi sekarang kesibukannya jadi apa saja nih Mas Fatan yang untuk saat ini? Sekarang kesibukannya saya ini ya, kemarin saya cepat di produk juga, jadi apa namanya, untuk megang produk di perusahaannya. Jadi ada produk saya maintenance, terus sekarang juga dipercaya jadi di divisi R&D sekarang, ditawarin mau nggak? Ya saya sih di mana aja selama sesuai dengan skill saya gitu kan. Akhirnya saya sekarang sih masih megang dua juga nih, masih handover juga di produk dan sekarang juga di divisi R&D buat develop alat gitu kan, termasuk dia telco, RF, elektro, macam-macam lah. Tapi saya lebih apa namanya, lebih senang sih kalau main develop itu kan, riset sama apalagi ada skill buat di telekomunikasi itu satu nilai lebih lah buat saya di sini. Oke Gitu oke sih Mas. Mas. Iya. Sip sip sip. Makasih makasih Mas Fatan.